Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ramadan Wibisono, mahasiswa aktif Universitas Mardin Jaya Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 18038420402 tahun ajar 2020. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi biokimia yaitu replikasi DNA, yang mana video ini dimaksudkan untuk menuntaskan tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Dina Fitria SPD MSI. Baik, jadi DNA sendiri adalah materi herediter dalam sel dan dalam bentuk urutan kode dari amina heterosiklik seperti itu. Nah, biasanya manusia memiliki 46 untai DNA yang mana disebut dengan kromosom. Oke. Jadi ada juga gen. Gen adalah daerah tertentu pada setiap kromosom yang berisi informasi turun-temurun. Lanjutnya, replikasi DNA itu dimulai dari lokasi tertentu yang dikenal sebagai asal replikasi. Nah, replikasi DNA merupakan proses semi konservatif karena setiap sel menerima satu untai DNA dan untai yang baru disintesis. Nah, DNA untai orang tua bertindak sebagai template untuk sintesis untai komplementer baru. Oke. Tapi apa sih pengertian dari replikasi DNA? Nah, replikasi DNA itu sendiri adalah proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Jadi, replikasi DNA itu ya sebuah pemisahan. Alhamdulillah. Jadi apa sih replikasi DNA itu? Replikasi DNA itu adalah proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Yang mana replikasi DNA adalah proses biologis yang terjadi pada semua organisme hidup. Nah, replikasi DNA ini merupakan dasar untuk pewarisan. DNA itu terbuat dari dua helai dan setiap helai sel induk bertindak sebagai template untuk memproduksi untai komplementer. Nah, proses ini dikenal sebagai replikasi semi konservatif DNA, seperti itu. Nah, setelah kita memahami secara konsep, secara teori apa itu replikasi DNA, saja kita akan belajar memahami proses atau mekanisme dari replikasi DNA tersebut. Nah, jadi pembagiannya itu akan saya jelaskan bahwa proses DNA replikasi DNA atau yang akan kita bahas mengenai mekanisme replikasi DNA itu terjadi dalam tiga langkah terkoordinasi. Nah, yang jadi tiga langkah terkoordinasi itu pun yang dikatalisasi secara enzimatis. Jadi ada pengaruh enzim di sini. Nah, langkah-langkahnya itu antara lain seperti itu, ada pertama namanya inisiasi. Jadi pada replikasi DNA itu ada yang namanya inisiasi, yang mana proses replikasi itu dimulai pada titik tertentu dari DNA yang dikenal sebagai asal yang dikatalisis oleh protein inisiator atau yang kita sebut tadi nama mekanisme inisiasi. Urutan asal adalah A yang bisa disimbolkan dengan A sampai T. Di lokasi situs, asal protein inisiator membentuk kompleks prareplikasi yang membuka resleting DNA untai ganda. Jadi pada bentuk DNA yang awalnya rapat, kemudian ada bantuan enzim yang seakan-akan membuka resleting, jadi dia berpisah.
Itu dari bantuan enzim tersebut. Baik, kemudian tuh selanjutnya ada yang namanya elongasi. Nah, jadi yang mana dimaksud apa? Ada mekanisme elongasi ini adalah yang mana pemanjangan atau elongasi tersebut molekul DNA adalah menambahkan sedikit asam amino pada rantai protein yang sedang tumbuh. Nah, sintesis leading strand dimulai dengan sintesis RNA primer dengan primase di lokasi asal. Nah, urutan nukleotida yang ditambahkan ke primer oleh enzim DNA polimerase 3 arah aksen 5 ke aksen 3. Seperti itu. Selanjutnya ada garpu replikasi. Nah, garpu replikasi atau replikasi garpu itu adalah struktur selama replikasi DNA. Jadi bentuk strukturnya seperti garpu, yang mana disebut sebagai replikasi garpu DNA. Garpu replikasi diciptakan oleh enzim helikase yang memutus ikatan hidrogen yang memegang untai DNA bersama-sama. Helai ini berfungsi sebagai template untuk leading strand dan lagging strand. Seperti itu. Selanjutnya ada terminase. Nah, terminase ini yang dimaksudkan adalah terminasi replikasi DNA selesai oleh protein terminase. Seperti itu. Nah, replikasi DNA yang terjadi dengan dua untai komplementer yang dipisahkan oleh aksi enzim tertentu. Nah, enzim ini membuka molekul dan mengekspos basa nukleotida. Setiap untai molekul DNA tetap utuh dan berfungsi sebagai template untuk sintesis untai komplementer. Modus replikasi DNA adalah semi konservatif, di mana salah satu dari setengah molekul DNA yang lama dan setengah lainnya yang baru. Seperti itu. Nah, tadi kita ada membahas ada leading strand, ada lagging strand. Nah, jadi apa sih leading strand dan lagging strand itu? Leading strand sendiri adalah untai DNA yang berkembang yang disintesis di dalam arah yang sama dengan garpu replikasi. Nah, enzim polimerase membaca template leading strand dan hal itu menambah nukleotida untuk melengkapi untai yang berkembang terus-menerus. Sedangkan lagging strand adalah untai DNA berkembang yang disintesis berlawanan dengan arah garpu replikasi. Jadi bedanya lagging strand dan leading strand itu dia bergerak secara tidak berlawanan, sedangkan lagging strand itu bergerak secara berlawanan. Nah, replikasi lagging strand ini pun lebih rumit daripada leading strand. Lagging strand disintesis dalam segmen singkat dikenal sebagai fragmen Okazaki, yang mana dalam lagging strand template DNA memulai sintesis RNA primer singkat. Primer RNA kemudian dihapus dan diganti dengan fragmen DNA dan bergabung bersama oleh DNA ligase. Kemudian enzim yang terdapat pada replikasi DNA. Enzim-enzim yang terdapat pada proses replikasi DNA itu yang pertama contohnya seperti enzim DNA girase, yang mana enzim ini membuat potongan dalam struktur helix ganda dan memisahkan masing-masing pihak. Kemudian ada helikase. Enzim helikase ini mengurai molekul DNA untai ganda. Seperti itu. Kemudian ada strand tunggal binding protein, yang mana protein kecil yang mengikat sementara untuk setiap sisi untai untuk menjaga mereka terpisah satu sama lain. Terus ada enzim polimerase. Nah, enzim ini kompleks yang berjalan ke untai DNA menambahkan basa nukleotida ke setiap helai. Nah, nukleotida itu ditambahkan karena untuk melengkapi nukleotida yang terdapat pada untai yang ada. Seperti itu. Nah, enzim polimerase itu juga bertugas sebagai pengkoreksian DNA yang baru. Nah, selanjutnya itu ada namanya enzim ligase. Nah, enzim ligase ini bertugas sebagai menutup fragmen menjadi untai yang kontinu. Seperti itu. Nah, DNA polimerase ini pun adalah enzim yang melakukan segala bentuk replikasi DNA
dan tidak memulai proses sintesis untai baru. Mereka memperpanjang untai DNA atau RNA yang ada yang dipasangkan dengan untai cetakan. DNA polimerase juga memainkan peran penting dalam proses-proses lain dalam sel seperti perbaikan DNA, rekombinasi genetik, transkripsi terbalik, dan lain-lain. Enzim ini juga digunakan di laboratorium biologi molekular di PCR, sequencing DNA, dan teknik cloning molekular. Nah, sehubungan dengan replikasi DNA polimerase menambahkan basa nukleotida pada satu untai tunggal membuatnya menjadi DNA untai ganda. Enzim ini menambahkan nukleotida bebas di ujung untai aksen 3 cetakan yang menghasilkan formasi untai baru dalam arah aksen 5 menuju ke aksen 3. Seperti itu. Nah, DNA polimerase bergerak sepanjang untai template dalam arah aksen 3 ke aksen 5 dan untai anak yang terbentuk dalam arah aksen 5 ke aksen 3. Hal ini menyebabkan pembentukan DNA antiparalel beruntai ganda untuk satu sama lain. Nah, seperti itu. Jadi pada gambar tersebut, ini adalah contoh ketika DNA yang awalnya satu rapat itu dipisahkan oleh enzim hingga terpisah. Seperti itu. Jadi yang awal-awalnya helix ganda DNA yang berwarna merah itu dibuka menjadi dua untai tunggal oleh enzim helikase seperti yang ditunjukkan pada nomor 9 dengan bantuan topoisomerase. Nah, yang terdapat pada nomor 11 itu. Nah, apa sih fungsinya topoisomerase ini? Yang mana tugasnya adalah untuk mengurangi tegangan untai DNA. Oke. Selanjutnya, untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal. Yang mana untuk mencegahnya membentuk helix ganda kembali. Itu yang terdapat yang seperti yang dicocok, yang ditunjukkan oleh nomor 10. Nah, di situ untuk mencegah helix ganda itu kembali. Selanjutnya primase. Primase di sini membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Itu yang kita bisa lihat pada nomor 5. Nah, setelah itu pun molekul DNA polimerase nomor yang bisa kalian lihat di poin ketiga di angka 3 dan angka 8 di situ melekat pada seuntai tunggal DNA yang bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer dan juga membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading strand atau yang bisa dilihat pada nomor 2. Nah, sedangkan yang pada nomor 1 itu yang kita sebut tadi itu adalah lagging strand. Seperti itu. Nah, DNA polimerase tersebut yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu atau disebut dismen atau disebut dengan fragmen Okazaki. Ya, seperti yang kita bisa lihat di nomor 7. Nah, enzim DNA ligase atau yang kita bisa lihat di nomor 4 itu kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Seperti itu. Jadi kiranya seperti ini mekanisme sederhana yang bisa saya jelaskan terkait replikasi DNA. Semoga bisa membantu pembelajaran kawan-kawan bagi yang mempelajari tentang replikasi DNA. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.